Oke, baik, selamat sore para pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja, terutama masyarakat Balim yang ada di kota Jayawijaya. Di sini kami akan berbincang-bincang sedikit menyangkut kebersihan kota Wamena, di mana bersih-bersih kota Dani itu dimulai. Di sini sudah ada kakak kita, kakak koordinator umum. Mungkin kemarin kami baru podcast bersama Mama rakyat Balim, dan sekarang kami sama kakak Simpson Asa. Mungkin dimulai dari kebersihan yang dilakukan dari mana-mana, dimulai dari kapan, yang akan langsung dijelaskan oleh kita punya koordinator sendiri. Akan mewawancarai menyangkut dengan kita punya koordinator umum yang dimana mengkoordinir kami semua koordinator kebersihan yang ada di Jayawijaya ini. Mungkin itu secara singkat perkenalan kami di sore hari ini. Kami kasih kesempatan langsung kepada kakak untuk berbincang-bincang sedikit menyangkut kebersihan kita di kota Dani ini. Terima kasih banyak. Tim fotografer yang selalu mengawali kami, di mana kita jalan di situ ada fotografer. Terima kasih. Shalom. Saya sebagai koordinator bersih-bersih, sapu bersih kota Dani, yang mana tempo dulu dikatakan Wamena ini kota bunga ya, kota bunga. Jadi kesempatan yang berbahagia ini saya sendiri merasakan apa yang tempo dulu. Awalnya saya belum pernah lihat. Dikatakan bahwa dulu itu kota bunga, dulu itu kota ini indah. Zamannya JB Benas, saya belum pernah lihat. Namun ketika dengar dari bahasa itu, cerita itu, saya mulai muncul di benak pikiran bahwa kenapa harus Wamena ini seperti itu, tapi kenapa sudah tidak tanam bunga lagi, kebersihan tidak rawat lagi. Walaupun dinas-dinas sudah melakukan di bagiannya mereka, tetapi bagian seutuhnya belum dilakukan. Akhirnya saya waktu sebelum tanggal 14 bulan kemarin kita lakukan pekerjaan, Bapak Bupati dan Mama Bupati bersama mau pergi ke ibadah. Itu ada tayangan videonya seperti itu di dalamnya. Di dalamnya seperti itu. Lalu saya tangkap dari hal itu. Lalu saya menyentuh sekali, ini peran ini bagus. Kenapa harus saya tidak bisa masuk untuk lakukan pekerjaan awal ya? Sehingga adik Dani, rombongannya, Mama bilang begini. Saya datang ke rumah, lalu Mama tanya, anak Aso, kira-kira bisa membersihkan kota Wamena atau tidak? Ini pertanyaan ini sangat terpukul dalam hati saya. Saya bilang, Mama, terima kasih kesempatan 1-2 hari. Apakah saya bisa atau tidak? Saya bilang. Nah, setelah saya keluar, hari besoknya saya bilang, adik Dani, bisakah tidak kita kasih turun anggota? Oh, sudah. Kakak bisa. Jadi mulai dari tanggal 14 itu, anggotanya adik Dani dan juga yang lain-lain, kita kasih turun anggota, lalu mulai bersihkan mulai dari depan kantor Bupati, sampingnya. Nah, itu awalnya pemirsa bisa lihat, awalnya itu saya kasih keluar videonya itu rumput sampai hutan. Setelah bangun kantor Bupati, lalu di situ belum merawat, mungkin penataan bunganya belum dirawat, sehingga disitulah kita masuk, lalu kita membersihkan mulai dari tanggal 14, 15 sampai kemarin kita bakar batu ya, itu tanggal berapa bulan ini ya, bulan ini tanggal berapa ya kemarin, tanggal 9 April. Nah, terima kasih. Satu persatu kita muncul, pemirsa, teman-teman yang punya pemerhati dari beberapa grup yang kami bentuk hari ini, sekitar 25 komunitas yang kita bentuk, tetapi awalnya 9 komunitas.
9 komunitas itu mulai dari berangkat dari tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu. Nah, ketika kita bentuk komunitas, lalu teman-teman sudah saya memberikan penugasan, oke, dari Yaukimo di sini, dari Tolikara harus jalur ini, dari Lani harus dari ini, dari teman-teman fotografer harus dari sini, teman-teman Bambu Kuning harus di sini. Nah, akhirnya Kota Wamena beberapa komunitas itu kita kasih turun, akhirnya Kota Wamena bisa bersih sampai dari tanggal 9 itu Kota Wamena bisa pulih kembali ya dari kebersihan. Sehingga beberapa komunitas yang kita sudah bentuk awalnya 9 tetapi akhirnya jadi 25. Saya baru mendata lagi sampai 25. Itu teman-teman yang masuk mungkin 2 hari, 3 hari sampai itu 25. Nah, bagian dari 25 ini mereka sudah kerja. Jadi entah mau dan tidak mau, suka dan tidak suka harus, itu orang Lembah juga yang kerja. Jadi harus kita merangkul dari apa yang sudah dilakukan. Hari ke-7 kita lakukan pembersihan di mall. Nah, di situ memang sampah bertumpukan. Itu ada beberapa tempat yang tidak ambil sampai menurut cerita di teman-teman kios itu sampai 1 tahun. Akhirnya teman-teman turun lalu angkat pakai tangan dan juga sampai bau memang tidak sedap yang saya lihat. Saya sendiri juga turun tangan, ada ketua fotografer juga turun tangan. Setelah itu kita diberi kesempatan tanggal 9 itu Bapak Bupati dengan Bapak Wakil dengan Mama diberi bantuan uang 9 ekor, lalu berasnya itu 1 ton. 1 ton 15 1 ton ya. 15 karung itu mungkin 15 karung dengan Supermi sehingga sebelum pulang kami bagi, setelah acara lalu kita bagi. Nah, ke belakangnya ini sebelum tanggal 10, sebelumnya besok kita mau deklarasi, tapi Bapak dipanggil keluar, akhirnya hari ini keluar. Kami tunggu kedatangan Bapak sebelum penanaman bunga dan juga yang lain-lain. Mungkin itu, adik. Terima kasih banyak Kakak Simpson sudah sejauh ini mengkoordinir kami, di mana dari 9 komunitas akhirnya sampai sekarang kita dengar sudah 24 ya Pak? Ya, 24. Ini luar biasa di mana kepedulian, kesadaran itu muncul dari tindakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah memulai di luar. Jadi di mana kesan masyarakat yang di luar, mereka sempat menceritakan bahwa Wamena dulunya itu dingin begitu, penuh dengan bunga, apa yang sudah dijelaskan oleh Kakak Simpson. Mungkin dari komentar-komentar di media mungkin kita dapatkan hal yang sama juga. Coba teman-teman usulkan untuk bikin perda sampah. Banyak juga yang usulkan untuk titik-titik sampah itu yang harus dibuang di mana. Terus banyak juga yang bertanya menyangkut dengan masyarakat ini kapan mau sadar. Mungkin itu yang sering dilontarkan oleh teman-teman di publik. Jadi mungkin dari beberapa hari, 2 minggu, 3 minggu terakhir ini yang kami melihat bahwa cuaca di Kota Wamena ini sudah mulai dingin. Malam kami keluar sudah harus pakai jaket. Ini mungkin perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas, di mana mulai turun jalan membersihkan. Kira-kira mungkin dari Kakak sendiri mungkin pesan untuk masyarakat yang sering membuang sampah sembarang, mungkin sering untuk bertanya, teman-teman melarang kami untuk buang sampah di titik-titik tertentu, tapi untuk tersedia yang maksudnya yang harus kita buang tuh kemana? Kami juga sampaikan untuk yang punya motor mobil bisa langsung buang ke TPA Pisugi. Tapi yang tidak punya kendaraan ini kita harus buang di mana? Ini sering mereka tanyakan. Mungkin solusi dari Kakak kira-kira titik-titik mana saja yang bisa dibuang sampah-sampah ini, begitu. Terima kasih banyak. Saya sebagai pribadi permohonan maaf, bukan melemahkan dinas terkait atau pemerintah, tetapi
Awalnya saya buat inisiatif, akhirnya pemerintah menangani karena tupoksi mereka jelas ya, jelas. Jadi harapan yang kami inginkan bahwa kami anak putra putri Dani merasa sangat senang ketika hari ini muncul apa yang tadi adik sudah sampaikan, bahwa situasinya kemarin-kemarin tidak pakai jaket keluar. Tapi hari ini beberapa hari kita sudah pemulihan Kota Wamena, alam kembali muncul untuk seperti apa yang dulu dikatakan Kota Dani itu. Itu yang harapan saya, mari kita membiasakan, membudayakan kita buang sampah, budaya buang sampah pada tempatnya. Lalu membiasakan budaya kita membersihkan halaman rumah. Halaman rumah. Lalu buang sampah sudah pemerintah punya lahan yang sudah disiapkan itu, yaitu di TPA Pisugi. Nah di sana gratis. Lalu Bapak Ibu kalau punya kendaraan, jangan buang sampah, bawa kendaraan langsung buang sampah di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Nah tadi kemarin malam saya sudah pasang tempat pembuangan sampah sembarangan itu dengan tulisan ya. Dengan tulisan dilarang buang sampah, tetapi di bawah itu Bupati TTD. Nah, diperintahkan khusus langsung sebelum kita lakukan deklarasi. Nah, di sana itu akan terjadi deklarasinya, itu akan salah satunya itu adalah pembuangan sampah di lingkungan yang punya rumah. Ini kesadaran kita akan taruh di situ supaya mereka juga tahu diri membuang sampah di mana. Lalu harapan saya itu, mari buang sampah pada tempatnya. Jangan seakan-akan sampah itu hal biasa yang kamu mau lakukan ya. Hal biasa yang kamu mau lakukan, buang saja begitu. Tapi bagian dari iman juga. Kalau kita mau buang sampah dan juga lingkungan kalau bersih, itu bagian dari iman kita. Nah, Wamena ini sudah beli harga yang lunas oleh Injil, oleh salib yang ada sekarang di depan mata. Mari, himbauan saya juga kepada adik-adik, setelah makan pinang, buang sampah sampai di dalam ini tidak boleh. Lalu isap rokok di bawah salib, tidak boleh. Jangan sampai adik-adik saya punya mulut juga akan bengkok, ini dan itu segala macam. Itu ada kutukan. Jadi pesan saya, mari makan pinang pada tempatnya, buang ludah pada tempatnya. Tetapi hal-hal yang khusus itu saya harus pendapatan diri. Saya harus makan di mana, buang di mana, ini yang harus dilakukan. Lalu toko-toko, lalu teman-teman yang di kantor-kantor ini, mari kita buang sampah itu pada tempatnya. Setelah kita deklarasi, setelah deklarasi itu kami punya patroli sampah. Trek mungkin ada 1-2 akan terjadi. 1-2 itu kita akan monitoring bahwa 24 jam bersih-bersih, sapu bersih. Nah, sapu bersih itu yang kita akan jalan di setiap jalan itu kita akan jalan monitoring untuk membersihkan dari apa yang kita akan mau bersihkan. Harapan kita itu. Jadi terima kasih kepada Bapak Bupati dengan Bapak Wakil Bupati, Mama orang Jaya Wijaya, yang mana memperhatikan untuk menyangkut dengan sampah Wamena bisa selesaikan sampai 9 hari. Dan juga Kepala Behela yang kami hormati, terus kita bergandengan tangan dengan komunitas yang kita sudah bentuk sekitar 24 sampai 25 ini. Itu bagian dari tenaga-tenaga siap tempur untuk membersihkan di Kota Wamena ini, Kota Dani ini, sehingga pemerintah dinas terkait dan juga pemerintah bergandengan tangan supaya Wamena ini kita bisa pulihkan. Salah satu contoh 6 hari saja Wamena ini bisa pulih kembali ya adik. Bisa pulih kembali, itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Termasuk adik-adik fotografer ini sangat luar biasa. Apapun di foto, tetapi di upload sesuai adik-adik dong punya
kreativitas, sehingga itu saya bangga juga kepada adik-adik saya. Tetap saya dengan stakeholder lain untuk kita terus membackup adik-adik atau teman-teman yang punya karirnya ini harus kita angkat terus. Itu yang mungkin saya bisa dapat sampaikan. Siap, terima kasih. Wah. Mungkin yang ini pertanyaan terakhir ya kakak. Minta maaf, mungkin ini sharing juga ada komentar di satu konten yang sempat saya upload di TikTok. Terus ada komentar seperti begini kakak. Kakak, ini kira-kira kita orang Papua ini sering buang sampah, tapi itu yang terkelihatan. Tapi di mana ada ruko-ruko, kios-kios ini yang mungkin yang punya domisili dalam kota, misalkan dari Jalan Derian sampai sekitarnya, ini kan teman-teman mungkin yang dari pedagang, yang dari luar masuk, ini kadang punya depan kios tuh banyak yang kotor. Mungkin di depan jalannya itu banyak yang tersumbat. Tapi tidak ada kesadaran untuk inisiatif turun membersihkan atau mengangkat. Jadi mereka hanya mengharapkan dinas terkait untuk datang membersihkan atau mengangkat. Padahal itu lingkungan mereka seperti begitu. Banyak pertanyaan, kenapa itu mereka dibiarkan? Kenapa pemerintah tidak langsung turun tegur untuk kasih kesadaran biar di lingkungan mereka, depan kios atau ruko mereka itu biar mereka yang membersihkan sendiri kayak begitu. Nah, itu yang sering mereka pertanyakan. Kira-kira solusi dari kakak untuk untuk masyarakat yang seperti begini nih bisa kakak bantu menyampaikan. Baik, terima kasih. Setelah kita deklarasi, nanti akan ada satu regulasi khusus bahwa setiap rumah itu wajib. Jadi setiap hari Jumat itu akan pembersihan di lingkungan. Sebelum ke kantor mulai jam 5 sampai jam 6 itu nanti akan ada. Jadi setiap rumah, contoh umpamanya dalam satu rumah ini dia punya halaman dari depan sampai di badan jalan, itu orang itu dia punya kekhususan. Mungkin setelah kita lakukan deklarasi, ada beberapa poin penting untuk kita memberikan satu surat edaran, semacam edaran dari Bapak Bupati langsung. Nah, di situ akan muncul hal itu. Salah satu poinnya dari kesadaran pembuangan sampah, setiap halaman rumah wajib membersihkan, dan juga ada tata ruang yang harus didesain, yaitu penanaman bunga. Dan juga mungkin kalau apabila Tuhan kehendaki dari tanggal 17, salah satu contohnya kita jalan dengan penanaman bunga, mungkin lomba penanaman bunga, lomba hias tata rumah, mungkin itu yang akan lakukan. Harapan saya teman-teman yang pedagang atau yang lain-lain, karena sampah yang sekarang dibuang ini adalah sampah-sampah organik semua. Itu adalah teman-teman pendatang yang sampahnya itu yang setiap hari menjual. Nah, kita harus punya kesadaran bahwa setiap kali pembuangan sampah dari karton, kardus yang sudah dianggap itu menjadi sampah itu, mari teman-teman pedagang ambil salah satu karung lalu isi di dalam, taruh di depan mall di depan ruko kamu supaya kita datang bisa ini. Dan jangan taruh di orang pejalan kaki, jangan taruh juga di bawah tempat parkiran mobil. Kalau memang kau punya sampah, kau taruh di pinggiran kiosmu supaya jelas. Nah, ini yang continue. Beberapa hari kemarin saya jalan kaki sampai taruh bensin juga taruh di atas trotoar. Lalu sampah juga taruh di atas trotoar. Ada sampah juga taruh di bawah tempat parkiran mobil. Nah, ini kan ruang-ruang ini kan harus diberikan, bahwa orang yang punya ruang untuk pejalan kaki kasih leluasa, tapi di mobil kasih leluasa juga kepada mobil parkiran, supaya tidak berhamburan, tidak bertabrakan dan segala macam terjadi. Jadi harapan kita setelah tanggal 10 sebenarnya, tapi ini sudah lewat Bapak Bupati dengan Mama baru keluar dari Kota Wamena, sehingga balik kita akan lakukan deklarasi dengan sesuai nomenklatur yang akan kita siapkan. Nah, itu. Terima kasih Pak. Mungkin sekian. Oke, mungkin terima kasih para pemirsa yang selalu mengikuti channel kami Suara Balim.
Di mana update-update terbaru akan kami terus upload. Untuk perkembangan Kota Wamena kami akan terus upload di situ. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Agar info-info baru teman-teman bisa ketahui situ. Wah, Bersih-bersih, kota ya, bersih-bersih, sapu bersih, Jaya Wijaya Kota Dani. Wah. Nah, orang.